واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, pada malam Rabu ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk menerima, mempelajari warisan dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menerima juga peninggalan daripada para ulama, yang mana sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu malan, lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran. Sesungguhnya para al-anbiya atau para nabi itu tidaklah mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, harta. Walakin warrasul ilm, akan tetapi yang diwariskan oleh para ulama itu adalah ilmu. Faman akhadhahu, barang siapa yang mengambilnya, mempelajarinya, faqad akhadha bihazzin wafirin, maka sungguh, kata Rasulullah, dia telah mengambil bagian yang mencukupkan untuknya di dunia dan di akhirat. Sehingga insyaallah kita mulai kajian kita bertepatan pada tanggal 6 Mei 2025 atau pada tanggal 8 Dzulqa'dah 1446 Hijriah di Masjid Baitul Syarif Muhammadiyah ini. Kita mulai kajian kita, pembacaan kitab Fathur Rabbil Ghani Bitauhid Syarh Sunnah lil Muzani, yang matannya adalah Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, murid seniornya Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab Syarhus Sunnah ini adalah di antara kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang kita pelajari langsung dari turas, langsung dari kitab ulama salaf. Karena salaf dilihat dari sisi masa atau dilihat dari tinjauan zaman, salaf itu adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di abadku. 100 tahun fase kehidupan Nabi dan para sahabat itu disebut dengan al-qurun adz-dzahabiyah atau al-qurun al-mufaddalah, ya. Itu adalah abad keemasan atau abad yang utama. Kemudian Rasul juga mengatakan summal ladzina yalunahum, kemudian abad setelahnya, generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Jadi dari tahun 100 Hijriah ke tahun
200 Hijriah sampai pertengahan tahun 400-an Hijriah, maka para ulama menyebutkan ini adalah generasi salafus saleh. Siapa salafus saleh itu? Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan Al-Imam Al-Muzani ini hidup di masa itu. Sehingga beliau ini disebut juga dengan ulama salaf, murid langsung daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi sebelum kita lanjut membaca kitab ini, maka ada beberapa hal yang mesti kita ketahui sebelum mempelajari sebuah kitab. Yang pertama tentu kita harus mengetahui judul kitabnya. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui al-musannif atau musanniful kitab, penulis, pengarang, penyusun kitab ini. Kemudian kita juga harus mengetahui maudhu'ul kitab, tema, kandungan dari kitab ini. Jadi judul kitab ini Pak, kita ambil dari matannya Syarhus Sunnah, kemudian akan kita bacakan sedikit dari syarahnya, yaitu dari kitab Asy-Syaikh Yahya An-Najmi yang berjudul Fathur Rabbil Ghani Bitauhidi Syarhis Sunnah lil Muzani. Diambil dari matannya yang pendek yang judulnya adalah Syarhus Sunnah. Syarhu itu artinya penjelasan. As-Sunnah itu adalah akidahnya, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ulama yang menulis buku yang judulnya Syarhus Sunnah. Tidak hanya Imam Al-Muzani, ada di situ ulama salaf juga yang namanya Al-Imam Al-Barbahari. Juga punya judul buku Syarhus Sunnah. Di situ juga ada Al-Imam Al-Baghawi yang judulnya juga Syarhus Sunnah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu akidah Islam yang benar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada halaman 7. Coba buka di PDF-nya Pak, yang kita share di grup halaman 7. Qala asy-syarihu rahimahullah tarjamatul Muzani, berkata pensyarah kitab itu Syekh Yahya An-Najmi Beliau akan menjelaskan kepada kita sedikit tentang biografi daripada Al-Imam Al-Muzani. Jadi siapa Imam Al-Muzani ini kan gitu. Awalan pertama kunyatuhu ismuhu nasabuhu. Kunyah nama dan garis keturunannya. Jadi kunyahnya siapa? Huwa Abu Ibrahim. Nama kunyahnya adalah Abu Ibrahim. Jadi memang Bapak Ibu orang-orang Arab di antara tradisinya Pak, ini senang sekali dipanggil dengan nama kunyah. Nama kunyah itu apa Bang? Nama yang diawali dengan Abu. Bukan Abu Gosok. Jadi Abu itu artinya ayah. Apa gitu. Kalau bahasa Minangnya ada apa? Apa sia tuh ya? Apanya si Asep. Jadi ayahnya Asep gitu. Jadi orang Arab menggunakan istilah Abu. Ya. Kemudian setelah itu nama anaknya yang tertua. Misalkan si Asep punya anak namanya Tono. Nama anaknya yang paling godang Pak Tono. Jadi disebut dengan istilah Abu Tono kan gitu. Nah, jadi beliau ini nama kunyahnya adalah Huwa Abu Ibrahim. Ya. Nama kunyah beliau adalah Abu Ibrahim. Jadi anaknya adalah Ibrahim. Nama aslinya siapa? Nah, ini yang akan kita baca. Huwa Abu Ibrahim Ismail bin Yahya. Nama beliau adalah Ismail bin Yahya. Jadi nama ayahnya adalah Yahya. Ibni Ismail, kakeknya juga Ismail namanya. Kemudian buyutnya, ayah dari kakeknya Ibni Amr atau Ibni Amri bin Muslim. Jadi buyutnya adalah Amr,
Ayah dari ibunya adalah Muslim Al-Muzani, berasal dari sebuah suku yang namanya adalah dari Muzinah. Dan suku ini berasal dari keturunan beliau juga. Dari apa? Dari garis keturunan beliau juga, dari garis nenek moyang beliau yang berasal dari emaknya gitu. Nanti akan kita jelaskan. Al-Misri, yang berasal dari negeri Mesir, tilmidu Syafi'i, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Ini murid senior nih, Pak, yang ketemu langsung dengan Imam Syafi'i dan paling lama berguru dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini Imam Al-Muzani. Jadi siapa nama kunyahnya, Bang? Abu Ibrahim. Nama aslinya siapa, Bang? Ismail nama aslinya. Kemudian Bapak Ibu, Wal Muzani, beliau lebih dikenal dengan nama Al-Muzani, Pak. Ya. Para ulama menyebutnya Imam Al-Muzani, ya. Bi dhammil mimi, dengan didhammahkan huruf mimnya. Al-mu, bukan difathahkan, bukan al-ma, ya. Atau dikasrahkan, enggak. Al-mu. Wa fathiz zayi, kemudian huruf zayinya difathahkan, jadi al-muza, za, ya. Jadi zayinya fathah, muzani, ya. Wa fi akhiriha an-nunu, kemudian huruf terakhirnya adalah huruf nun, ni. Kemudian setelah nun huruf ya, ya di situ, Pak, dalam bahasa Arab disebut dengan yaun nisbah. Apa yang disebut dengan yaun nisbah? Ya yang menyandarkan kepada sesuatu. Ada kepada negara, ada kepada kabilah, ini suku, ya. Nah, seperti kalau kepada negara seperti, ya, Al-Imam Muhammad bin Nasruddin Al-Albani. Jadi Albani itu disandarkan kepada Albania, salah satu nama negara di Eropa. Karena beliau adalah bukan orang Arab, beliau orang Eropa yang hijrah ke Damaskus. Karena waktu itu ayahnya mengajak hijrah ke Damaskus, baru beliau belajar bahasa Arab. Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dan beliau adalah seorang ulama hadis di zaman ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadhihi nisbatu ila Mazinat ibni ibni Tabiqah, ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, Ibni Adnan, dan ini semua satu nasab, nyambung ke garis keturunan beliau dari arah ibunya kepada Nabi SAW. Jadi beliau ini juga termasuk, kalau ingin dikatakan Habib, Habib ini Al-Habib, Al-Imam, namun Habib yang asli ini, Pak, real ini Habibnya, iya kan? Nah, kalau Habib diyakini sebagai orang yang memiliki nasab atau garis keturunan yang nyambung kepada Nabi. Dan beliau ini nyambung, Pak. Dari mana? Dari Ilyas. Ilyas bin Mudar ini juga keturunan Nabi, ya, garis keturunan Nabi SAW. Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan gitu. Nah, ini ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Muzani itu, Pak, ini nisbat kepada Muzina, ini seorang wanita, ya. Apanya beliau? Nenek moyangnya, namun wanita ini. Anaknya Amr, anaknya Ad ini adalah anaknya Tabiqah. Tabiqah adalah anaknya Ilyas. Ilyas adalah anaknya Mudar. Mudar anaknya Nizar. Nizar anaknya Ma'ad. Ma'ad anaknya Adnan. Wasmu Muzinah Amrun wa innama summiya bismi ummihi Muzinatu binti Kalb. Aslinya Muzinah itu adalah Amr, akan tetapi dia dinamai dengan nama ibunya. Sehingga ada yang mengatakan dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Muzinatu bintu Kalb. Muzinah bin Kalb bin Wabrah. Wa Muzinatu hiya, dan Muzinah ini dia adalah Ummul Qabilatil Masyhurah, ibunya sebuah suku yang terkenal gitu, ya. Jadi ada juga rupanya di Arab sana, Pak, ya, yang menyerupai orang Minang, ya. Kalau orang Minang, ya, sukunya itu disandarkan kepada ibu. Ini termasuk ini, tapi enggak semua, Pak, di Arab itu. Termasuk yang di Arab ini dari Al-Muzani ini.
ya kan? Karena Muzinah itu adalah ummul qabilatil masyhurati. Ibunya sebuah kabilah atau suku yang terkenal. Jadi sukunya itu disandarkan kepada ibu yang satu itu. Ya kan? Ini agak menyerupai orang Minang, Pak. Karena orang Minang sukunya disandarkan kepada siapa, Pak? Misalkan bapak sukunya Sikumbang, jadi amanya Sikumbang tuh. Ya kan? Misalkan kalau bapaknya Piliang, amanya Caniago. Sukunya Pak? Caniago jadinya. Ya kan? Nah, karena sukunya disandarkan kepada, dan ini ada apa ya? Di beberapa suku Arab. Ya. Namun ini pemilik suku ini. Namun setelahnya enggak lagi. Cuma pemilik suku yang pertama disandarkan kepada nama wanita. Makanya Al-Imam Al-Muzani itu adalah nisbah kepada sukunya, atau kepada, kalau suku bahasa Arabnya qabilah, jamaknya qabail, kan gitu. Sekarang kita masuk kepada mauliduhu wa usratuhu, ya, kelahiran beliau dan keluarganya. Wulida fi sanati mautil Laits bin Sa'din. Beliau dilahirkan ketika meninggalnya seorang ulama besar, Pak. Jadi ada seorang ulama besar, kalau seandainya banyak muridnya, hampir saja Laits bin Sa'd ini, Pak, memiliki banyak murid, hampir saja punya mazhab dia. Ya kan? Selain mazhab yang 4. Maka ada ulama yang mengatakan ada di situ mazhabnya Imam Laits bin Sa'd, ulama besar Mesir ini. Akan tetapi karena muridnya sedikit, tidak ada yang mengembangkan pemahamannya, ya kan, ilmunya, ya, sehingga tidak terkenal mazhabnya Al-Imam Al-Laits bin Sa'd ini. Jadi Imam Al-Muzani ini, Pak, lahir pas meninggalnya Imam Laits bin Sa'd ini, kan itu maksudnya. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir, Pak, itu pas meninggal betul Imam Abu Hanifah. Ya kan? Jadi tidak ketemu, Pak, antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Pas lahir Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, pas lahir Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah meninggal, kan gitu. Kapan beliau lahir? Sanata 75 wa mi'atin. Beliau lahir pada tahun 175 Hijriah. Ini termasuk generasi salaf nih, Pak. Karena masih 100-an atau 200-an Hijriah. Jadi beliau lahir itu pas meninggalnya pas meninggalnya Al-Imam Laits bin Sa'd, yaitu pada tahun 175 Hijriah. Wa yadharu anna usratahu kanat muhibbatan lil ilmi wa ahlihi. Dan jelas, ya, bahwasanya keluarga beliau itu dikenal gitu, ya. Diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya keluarga beliau itu, Bapak Ibu, adalah keluarga yang muhibbatan, yang mencintai lil ilm wa ahlihi, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Dan itu yang harus kita lakukan, Pak. Kita harus mencintai ilmu dan ahli ilmu. Ya kan? Sebagaimana kita harus mencintai tauhid dan ahli tauhid gitu. Sebagaimana lawannya kita harus membenci ahli syirik dan ahli kesyirikan. Bid'ah dan ahli kebid'ahan gitu. Maksiat dan ahli kemaksiatan. Jadi tidak boleh kita menganggap remeh maksiat. Apalagi itu maksiat yang disebutkan sebagai dosa besar. Ya kan, contohnya minuman khamar. Jangan kita bilang mending minuman khamar lagi, itu tidak benar itu. Masa mending minum khamar, ya? Tidak bisa dibanding-bandingkan satu maksiat dengan maksiat. Karena semua maksiat itu buruk di sisi Allah. Ya kan? Dan tidak boleh kita menampakkan seolah-olah kita biasa saja. Kita harus takut, Pak. Makanya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu ada namanya al-khawf. Takut. Yang sulah, ya kan? Biasalah minum, biasa tuh, na'udzubillah, jangan. Boleh mati boleh jadi ya pas minum itu mati kita. Su'ul khatimah. Jadi orang yang beriman itu, dan di antara sifatnya adalah ketika bermaksiat, Pak, seolah mereka itu duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Gunung yang besar, yang tinggi, yang akan menimpa, menghancurkan ya tubuhnya. Takut. Ya kan? Wa yakhafuna adzab, kan gitu. Orang yang beriman itu digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla
wa yakhafuna 'adzabah. Mereka sangat takut dengan azab Allah. Ya kan? Mereka sangat takut bermaksiat. Enggak boleh kita mending lo maksiat ini di benar. Semua maksiat itu naudzubillah harus kita tinggalkan. Ya, kalau seandainya kita enggak mampu meninggalkannya, harus kita niatkan harus meninggalkannya, Pak. Ya kan? Jangan kita ya menganggap enteng dengan maksiat. Ya, walaupun maksiat itu, Pak, sekedar menghisap rokok, jangan minum keras gitu kan. Menghisap rokok pun takut kita. Kalau kita mati nanti dihisap oleh Allah kan gitu. Nah, inilah hadirin Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Wa yakhafuna adzabah. Mereka sangat takut sekali dengan azab Allah dan sangat takut sekali dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jangan pernah kita terpedayakan biarkan cuman minum gitu ya. Cuman naudzubillah. Setiap dosa itu kata Rasulullah wala yatahqiranna, janganlah kalian itu menyepelekan dosa kecil gitu ya. Minal dzunubi syai'an atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian itu menyepelekan dosa gitu. Karena dosa besar itu berasal dari saghair, dari dosa-dosa kecil, Pak. Iya kan? Walaupun kita nengok wanita yang bukan mahram, Pak, sengaja gitu ya. Senang syahwat kita, itu maksiat, dosa besar itu. Dosa kecil, afwan. Tapi kalau lama kelamaan kita lihat terus, nah, itu menjadi dosa besar dan kita harus takut, Pak. Ya kan? Boleh jadi mata kita nanti ditusuk oleh malaikat, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya seorang muslim itu sifatnya adalah mereka takut dengan dosa. Karena mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka juga tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun mereka takut dengan maksiat, Pak, mereka juga mengharapkan ampunan Allah. Gitu, ada rasa takut, ada rasa harap dan rasa cinta ketika beribadah kepada Allah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi keluarga beliau itu adalah keluarga yang sangat mencintai ilmu dan ahlinya. Tahrisu ala tansyiati afradiha tansyiatan ilmiyatan, ya, dan keluarganya beliau itu, Pak, bersungguh-sungguh gitu. Haris gitu ya, bersungguh-sungguh membentuk ya keluarga yang cinta ilmu. Keluarga yang ilmiah gitu ya. Keluarga yang mencintai ilmu agama. Faqad dzakara ulama'u, kemudian para ulama telah menyebutkan ukhtan, seorang saudari lil Imam al-Muzani. Jadi Imam al-Muzani itu punya seorang sister, ya, seorang saudari, seorang ukhtun. Seorang ukhtun. Kalau ukhti artinya saudariku gitu ya. Kalau ukhtun saudari secara umum gitu ya. Jadi beliau punya seorang saudari perempuan, wa annaha kanat, dan saudara-saudarinya itu dahulu selalu gitu ya, tahduru majlis Syafi'i, ya, selalu hadir belajar di majelis ilmu yang diisi oleh Al-Imam Syafi'i. Di sini menunjukkan apa boleh, Pak. Kalau seandainya wanita belajar dengan syekh atau dengan ustaz, tidak apa-apa. Asalkan menjaga batasan-batasan syar'i. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bertatap-tatapan gitu ya. Karena menatap-natap ini bahaya, Pak. Ulama salaf mengatakan pandangan mata itu adalah sahmun min sihami iblis la'natullah alaih. Adalah anak panah iblis ya, yang semoga Allah melaknatnya. Karena kalau seandainya kita liarkan pandangan kita, maka dijadikan anak panah bagi iblis untuk menombak atau untuk menembus hati kita, hati keimanan kita. Sehingga ada kesukaan terhadap kemaksiatan jadinya, ya kan? Dari pandangan mata jatuh ke mana, Pak? Ke hati langsung suka. Akhirnya hati menggerakkan tubuh kita untuk SMS dia, ya kan? Kenalan dulu kan gitu. Habis itu naudzubillah, begitu seterusnya. Sampailah kepada perzinahan itu. Nah, untuk mengcutting itu, memotong itu, menghilangkan itu, jaga pandangan mata. Sehingganya Allah menyuruh kita, Pak, coba buka surah Al-Isra itu ya. Afwan, Al-Isra atau An-Nur ya. Coba kita lihat ya, kita pastikan dahulu. Alhamdulillah, Pak, sekarang zaman sudah modern ya, ada Al-Quran digital. Kalau kita hafal ya, beberapa keywordnya langsung muncul ya. Qul lil mu'minina. Qul lil mu'minina. Nah, langsung dapat, Pak ya.
Betul, surah An-Nur ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan dari pandangan-pandangan mata mereka. Kenapa? Apa faedahnya, Pak? Wa yahfadhu furujahum. Karena menundukkan pandangan itu akan memudahkan bagi mereka untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu adalah hal yang paling suci bagi mereka. Innallaha, ingatlah sesungguhnya Allah khabirun, akan mengasih tahu, akan menginformasikan ya bima yasnaun, dari apa yang mereka lakukan di dunia. Artinya apa yang kita lakukan di dunia ini dengan melihat ataukah melihat melakukan maksiat, nah semuanya akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita mesti banyak-banyak minta maaf. Kalau kita minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nanti Allah skip itu. Namun ditanya juga oleh Allah, wahai hambaku, bukankah dahulu di jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kau melakukan dosa ini? Iya. Iya, karena engkau dahulu di dunia ya meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosamu hari ini. Ini yang dimuliakan, ini disebutkan di dalam hadis qudsi, hadis sahih ya. Makanya maksiat itu Pak, walaupun kecil ya akan kita lihat juga nanti. Dalilnya dalam surah Al-Zalzalah. Bagaimana Bang? Ayatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa walaupun sebesar dzarrah dari syarr, dari perbuatan dosa yarahu, maka kelak dia akan melihatnya. Namun ada orang yang diperlihatkan disiksa dia. Karena mungkin dia tidak bertobat atau mungkin tidak ada kebaikannya yang akan bisa menutupi dosa itu. Ada juga yang di-skip oleh Allah karena mungkin ketika di dunia hamba itu Pak ya suka bertobat kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, suka menutupi aib saudaranya. Karena seseorang yang menutupi aib saudaranya, maka kelak Allah akan juga menutupi aibnya gitu kan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nanti di hari kiamat Allah juga akan menutup aib. Artinya Allah skip Pak. Tahu Allah dia punya aib. Mungkin dia dewe-dewe melihat HP yang anda gitu. Namun karena dia adalah orang yang tidak suka menyebarkan aib orang lain, karena dia juga punya aib ya kan. Maka di akhirat Allah skip dan Allah jaga aibnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi beliau punya seorang saudari Pak ya, saudarinya sangat rajin menghadiri majelisnya Imam Asy-Syafi'i. Wa nuqila anha, dan dinukilkan darinya. Wa naqala anha, dan menukilkan darinya, yaitu dari saudarinya Al-Muzani ini. Siapa? Salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya kan, ulama besar dalam fikih Syafi'i yang bernama Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi Al-Imam Ar-Rafi'i ini belajar ya dari saudarinya Al-Muzani ini fi zakah, tentang fikih zakat. Kenapa? Karena dia saudarinya Imam Al-Muzani ini belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Nah, artinya dia juga murid perempuannya Imam Syafi'i. Dan dia adalah guru dari ulama Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa dzakara Ibnu Subki wal Isnawi, dan telah menyebutkan tentang saudarinya Imam Al-Muzani ini Pak ya, Ibnu Subki. Ini ulama juga yang namanya adalah Imam Ibnu Subki dan Al-Imam Al-Isnawi dalam kitab At-Tabaqat. Nah, tentang ya saudarinya Imam Al-Muzani ini. Ini saudari kandungnya gitu. Juga seorang syaikhah gitu ya. Juga seorang yang ahli ilmu walaupun perempuan. Apalagi Imam Al-Muzani gitu ya, tentu beliau lebih ahli lagi gitu. Iya, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, ya kata Asy-Syaikh Yahya An-Najmi dalam syarahnya ini, wa kadzalika Ar-Rabi'u ya Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Nah, demikian juga ada seorang ulama besar juga, muridnya Imam Syafi'i juga, yang namanya adalah Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Fahuwa akhun lil Muzani min ar-radha'ah. Dia adalah saudara sepersusuan
dari Imam Al-Muzani. Sampai-sampai saudara sepersusuannya saja juga seorang ulama. Siapa namanya Bang? Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Bang ya, namanya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dia adalah saudara sepersusuan daripada Al-Imam Al-Muzani. Kemudian anak dari saudarinya tadi Pak, keponakannya. Ini juga ternyata ulama besar, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wabnu ukhti, dan anak saudarinya Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imamul Masyhur, seorang imam, seorang ulama besar yang terkenal, pemilik kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini salah satu kitab akidah level intermediate ya Pak ya. Ini kan kalau kita belajar akidah level dasar seperti buku ini level dasar ini. Ini easy lah gitu ya. Dan nanti ada medium, nanti hard gitu ya. Kalau dalam istilahnya ada namanya usul ya. Kemudian setelah itu mutawasid, pertengahan, kemudian ada yang mutawassi', ada yang sudah tinggi atau sudah luas pembahasannya. Ya, jadi At-Tahawiyah, akidah At-Tahawiyah itu Pak, termasuk level pertengahan. Kalau kita belajar secara runut atau ya terurut pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu pemilik kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah itu adalah siapanya Pak? Ponaan dari Imam Al-Muzani. Ponaannya itu ya. Jadi ponaannya saja adalah ulama yang sangat besar sekali Pak. Dan dalam segi mazhab beda. Kalau Imam Al-Muzani dalam mazhab cabang ya, dalam fikih ya, cenderung kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, sedangkan ponaannya Hanafi gitu ya. Nah, artinya enggak harus kita satu mazhabnya, enggak. Boleh beda-beda Pak. Yang penting kita belajar mazhab itu mengetahui dalilnya kan gitu. Nah, bahkan ada pula ulama yang pindah-pindah mazhab biasa gitu ya. Bahkan ada juga ulama perbandingan mazhab gitu ya. Tidak mengambil suatu mazhab apapun, namun dia mengambil pendapat dari mazhab-mazhab yang ada kan gitu. Seperti Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sunani gitu ya. Kemudian seperti Syekh ya Al-Albani juga kan seperti itu. Bismillah. Kemudian kita masuk Pak ya, halaman yang ke-8-nya. Syuyukhuhu, syekh-syekhnya, guru-gurunya. Jadi siapa saja guru daripada Al-Imam ya Al-Muzani ini. Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani kan itu. Ya, Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Asy-Syafi'i. Lahirnya tadi Bang tahun berapa Bang Ijal? 175 ya, 175 Hijriah kan gitu. Min abrozi masyayikhihi alladziina akhadha anhum, di antara guru beliau yang terkenal kan, abroz itu yang terkenal ya. Yang beliau mengambil ilmu dari gurunya. Nah, ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan para ulama itu berguru, tidak hanya modal baca. Karena kalau seandainya hanya baca aja kita nggak belajar ya dengan guru kita, terkadang ya kita memahami suatu ilmu itu Pak dengan pemahaman kita sendiri, sehingga tidak bersanad ilmu kita. Sanad itu yang guru itu Pak, seperti itu. Ini hadir yang diberikan oleh Allah. Maka untuk itu sebelum kita mempelajari suatu ilmu itu Pak, alangkah baiknya dulu kita berguru, ya kan? Nah, selagi masih ada guru Pak, datangi ini. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuyukh guru-gurunya. Yang pertama adalah Muhammad Ibnu Idris. Siapa dia Bang? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, ayahnya Idris Asy-Syafi'i. Ya. Yang wafat pada tahun ya 204 ya Hijriah. Yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Ini guru beliau yang terkenal ini. Kemudian guru beliau yang berikutnya Ali bin Ma'bad Ibn Shidad Al-Basri.
Ali bin Ma'bad ibni Shidad al-Basri yang wafat pada tahun ya 218 ya 218 ya Hijriyah, yang wafat pada tahun 218 Hijriyah, Ali bin Ma'bad ini al-Basri. Kemudian yang ketiga Nuaim ibnu Hammad al-Khazai yang wafat pada tahun 228 Hijriyah, yang wafat pada tahun 228 Hijriyah. Kemudian yang keempat Asbagh ibnu Nafi' yang meninggal pada tahun 225 ya, yang wafat pada tahun 225 Hijriyah. Dan beliau termasuk ulama yang gurunya sedikit, Pak. Cuman 4 orang. Dibandingkan dengan ulama-ulama lain, Imam Al-Bukhari itu, Pak, gurunya lebih daripada 1000 orang. Makanya beliau mengatakan laqaitu aktsara min alf ya. Aku pernah berjumpa lebih daripada 1000 ulama alim fil ansar pada setiap negara itu. Karena beliau itu suka rihlah fi talabil ilm ya. Suka ya bepergian, suka safar ke luar negeri ya dalam rangka untuk mencari mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih daripada 1000 orang. Nah, sekarang pensyarah kitab ini akan menjelaskan kepada kita kenapa Imam Al-Muzani ini termasuk sedikit gurunya, apa sebabnya kan gitu. Ada 2 sebabnya rupanya, Pak. Ya'udu qillatu masyayikhihi ila amrain. Ya, dikembalikan penyebab sedikitnya guru-guru beliau kepada 2 hal. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan sedikitnya gurunya Imam Al-Muzani. Jadi Imam Al-Muzani ini bukan yang banyak ya, seperti yang kita baca, ada 4 aja Pak yang terkenal ya. Imam Syafi'i, Muhammad bin Syafi'i, kemudian Ali bin Ma'bad al-Basri, kemudian Nuaim bin Hammad al-Khazai, kemudian Asbagh ibnu Nafi'. Itu saja Bapak Ibu ya yang merupakan guru beliau terkenal. Jadi kenapa kok dikit gurunya kan gitu. Yang pertama sebabnya adalah ahadihima, salah satu sebabnya adalah mulazamatuhu asyadidatu li syaikhihi Syafi'i. Karena beliau ini ya sangat luar biasa mulazamahnya dengan Imam Syafi'i. Artinya beliau tidak mau kemana-mana lagi. Udahlah ya. Bertahun-tahun, puluhan tahun beliau bermulazamah. Mulazamah itu Pak, belajar langsung. Ya Imam Syafi'i ngisi halaqah di masjid itu datang juga dia. Imam Syafi'i pergi ke masjid yang sananya ya kan buka majelis ilmu datang juga dia kan gitu. Itu yang mulazamah itu. Mulazamah itu dia ya selalu menemaninya, selalu mendatangi kajiannya kan gitu. Itu artinya lazama, karena mulazama itu dari kata dia masdar dari kata lazama yulazimu mulazamatan, yang artinya seseorang itu selalu ya konsisten istiqomah ya mengikuti belajar ya kan dari gurunya gitu ya. Ya, belajar langsung, Pak. Dan bergaul langsung, itu yang mulazamah. Beda mulazamah dengan klasikal. Nah, kalau di kampus-kampus itu klasikal, Pak. Artinya hubungan psikologi antara murid dan guru itu terkadang kurang, karena guru itu hanya ya menghabiskan menunaikan kewajibannya aja. Yang penting dia masuk jam sekian ngajar gitu. Namun dalam kehidupan sehari-hari dia tidak berinteraksi. Kalau mulazamah enggak, dia belajar akhlak gurunya kan gitu kan. Dia berkomunikasi dengan gurunya, ya kan? Ya tahu dia adab-adab, dia akhlak gurunya kan seperti itu. Nah, ini Pak, itu yang mulazamah itu. Ya kemana-mana gurunya buka daurah di situ ikut dia, ya kan? Dia yang berkhidmat dengan gurunya, gitu ya. Dia bantu gurunya, gitu kan? Nah, itu yang mulazamah itu Pak. Seperti Abu Hurairah itu selalu mulazamah kepada Nabi. Kemana-mana Nabi didengarnya, Nabi ngomong itu didengarnya, dihafalnya. Nabi melakukan itu dihafalnya juga. Dahulu Nabi melakukan ini kan gitu. Iya, seperti itu. Nah, kalau masalah itu enggak dia lihat, dia tanya Aisyah, ya kan? Contoh tentang mandi wajibnya Nabi, kan ada lihat ya kan? Karena Nabi mandi wajib tentu yang tahu cuma istrinya. Nanya langsung dia kepada Aisyah, bagaimana sih
Itu saking dia rekamnya seluruh aktivitas Nabi, itulah yang menjadi sunnah itu Pak ya. Barulah kita tahu Pak, baru kita tahu oh itulah sunnah mandi wajib gitu ya. Itu ternyata dari sahabat itu. Sunnah berkendaraan seperti itu, ya kan? Bacaan yang Nabi baca ketika zikir pagi petang seperti itu sahabat semuanya. Abu Hurairah yang paling banyak juga meriwayatkan sunnah itu. Jadi kalaulah bukan karena sahabat Pak, tidak ada agama ini. Ya kan? Yang bawa Al-Quran itu siapa? Yang menghafal Al-Quran para sahabat. Yang menghafal hadis Nabi siapa Pak? Para sahabat. Maka kalau ada orang yang mencaci sahabat, maka mengkafirkan sahabat, mengkafirkan ibunda Aisyah, salah satu sahabiah yang paling banyak setelah Abu Hurairah meriwayatkan hadis, maka sungguhnya mereka musuh Islam, mereka ingin menghancurkan Islam. Mereka lah Syiah al-mal'un ya, la'natullah alaih. Mereka lah Syiah Rafidhah itu. Yang mana mereka berpura-pura, betul tuh saya setuju kalau Syiah berpura-pura membantu orang Islam. Namun tujuannya untuk apa? Ya untuk supaya ya akidahnya dianggap ditoleransikan oleh orang. Biasalah Syiah kan gitu. Nah, pura-pura aja ngambil muka. Karena kalau seandainya mereka tidak berpura-pura ikhlas, mereka tidak akan mencaci maki para sahabat, tidak akan mengkafirkan para sahabat. Maka jangan sekali-kali kita bekerja sama dengan Syiah. Nauzubillah. Karena mereka itu pembohong. Karena bohong itu akidah mereka. Saking mereka hebat berbohong, saking banyak pahala kata mereka. Itulah akidah taqiyah. Taqiyah itu kan menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu bohong. Nah, sama dengan membantu jihad. Ya pura-pura itu taqiyah mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terkecoh dengan Syiah Rafidhah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama itu Pak ya. Jadi karena beliau itu ya banyak menghabiskan waktu bermulazamah dengan Imam Syafi'i, itulah sebabnya ya beliau itu sedikit gurunya. Karena lebih banyak menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i. Kemudian sebab yang kedua lagi Pak. As-sani yang kedua. Masih halaman 8. As-sani yang kedua, annahu lam yakun lahu rihlatun ila al-buldanil islamiyyati bal kana yaktafi bi ulama'i Misra wa may yaridu ilaiha minal ulama'i. Jadi dahulu beliau itu tidak melakukan rihlah. Jadi beliau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, tidak ada. Ya. Ilal buldanil islamiyah, ke negara-negara Islam. Beliau tidak ada pergi keluar negeri, enggak ada. Balkana, bahkan dahulu beliau hanya yaktafi bi ulama'i Misra, mencukupkan belajar dengan ulama-ulama Mesir itu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini Pak, beliau itu sebenarnya di Irak dulunya, di Baghdad Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau pindah Pak, pindah ke Mesir. Ketika pindah di Mesir lah beliau mendapati seseorang yang rajin, yang mengikuti pelajaran beliau kemana-mana, selalu bersama beliau, itulah Imam Al-Muzani ini. Jadi Imam Muzani ini orang asli Mesir. Sementara Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu Pak ya orang Mekah. Karena beliau berasal dari suku Quraisy, ibunya di Mekah. Namun beliau dilahirkan karena beliau yatim dari kecil. Ya kan, waktu beliau di kandungan ibunya sudah meninggal bapaknya. Dan bapaknya itu adalah orang Palestina. Ya. Namun suku Quraisy ya. Ini Bapak, jadi Imam Syafi'i ini seorang yatim. Seorang yatim. Dan ibunya ya tidak putus arang untuk mendidiknya. Ini luar biasa ibu Imam Syafi'i. Maka jangan lihat Imam Syafi'i, lihat di belakangnya seorang sosok wanita, ya kan? Karena wanitalah sebagai seseorang yang memiliki peran besar ya untuk membentuk seorang anak itu. Lahir Imam Syafi'i karena seorang ibu yang tangguh. Ya kan? Maka untuk itu Pak, para ulama mengatakan ibu itu adalah ya madrasah pertama bagi seorang anak. Al-um madrasatul ula li abnaiha, bagi anak-anaknya ya. Maka untuk itu pilihlah ibu untuk anak-anak kita yang benar, yang bagus,
yang berbobot, ya, terutama agama dan akhlaknya. Itu agama dan akhlaknya nomor satu. Jangan harta dulu. Kalau harta, Pak, iya kan? Kalau seandainya miskin dia sama kita, ditinggalin aja kita. Gitu ya. Kalau cantik, Pak, ya. Kalau seandainya dia nampak yang ganteng, ya, atau dia tidak cantik lagi, nggak mau lagi kita kayak gitu. Namun hendaknya kita cari wanita itu karena agamanya. Sebagaimana sabda Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Yang ketiga, walinasabiyah, karena nasab dan kedudukannya. Yang ketiga, walidiniha, karena agamanya. Maka Nabi mengatakan faghfar bi bidzatid din, ya. Maka pilihlah, ambillah yang beragama, taridat siyadak, maka itulah yang akan membuat tanganmu itu berisi, gitu ya. Bisa mendapatkan satu keberuntungan, mendapatkan suatu mutiara yang paling indah, perhiasan yang paling indah di dunia ini, Pak. Apa perhiasan yang paling indah di dunia ini, Pak? Emas, perak, mutiara, diamond, ya, black diamond, enggak. Yang paling indah di dunia ini, kata Nabi, adalah wanita atau istri yang salehah. Rasul bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ad-dunya mata'un, dunia itu penuh dengan keindahan, perhiasan. Wa khair mata'i dunya, sebaik-baik, seindah-indah, yang paling berharga dari perhiasan dunia itu adalah al-mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah. Dengan adanya wanita salihah itu, Pak, akan terbentuk generasi anak-anak yang kuat imannya, yang cinta kepada ilmu agama, dan yang akan melahirkan ulama. Ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kalau kita punya anak gadis, Pak, ingat, yang punya anak gadis 2, 3, ya, ingat, ya. Iya. Iya, anak gadis kita adalah akan menyebabkan terbentuknya generasi, ya, yang soleh-soleha. Maka didiklah anak gadis kita dengan ilmu agama, dengan akhlak yang mulia, sehingga dia akan mendapatkan jodoh yang soleh juga. Karena yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik itu bagi perempuan yang baik-baik. Sebaliknya, laki yang bejat, wanita yang bejat, ya kan? Maka biasanya, Pak, ini biasanya, ada juga yang sebaliknya kan. Namun biasanya kan gitu ya, bagi laki-laki yang bejat pula, kan gitu ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Masuk tuh, Pak? Ya, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita sampai halaman 8, Pak. Ya, insyaallah ini termasuk buku yang tipis, Pak, ya, seperti buku yang sebelumnya, ya. Cuman 70-an halaman, ya. Insyaallah ya, kita santai, ya, kita bahas, kita ambil faedah, mudah-mudahan akan menambah ilmu kita tentang akidah Ahlussunnah ini, sehingga kita bisa hidup di atas keyakinan yang insyaallah sesuai dengan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.